AGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Dengan saya Ade Emma Deni Nasution sebagai supervisor dan saya Yana Duyanti dari SDN 1 Tanjungan sebagai coach. Dan saya Sulistiorini dari SD Negeri 1 Kedaung sebagai coaching. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Bagaimana kabarnya Bu Yana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Ade kabarnya? Alhamdulillah Bu Yana baik. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, saya di sini berperan sebagai supervisor atau sebagai observer dan yang akan melihat coaching Ibu. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada baiknya jika saya nanti akan menilai tentang rubrik pada coaching ini. Jadi agar Ibu bisa tahu ya Bu. Nah, nanti untuk penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coaching. Seorang coaching ya Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Tentunya saya juga ingin melihat kompetensi yang inti dari coaching yang Ibu tadi. Nah, kemudian yang meliputi dengan vision ya Bu, kehadiran penuh, tentunya juga memiliki kompetensi inti dari pertanyaan tersebut, tentu dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan berharap nanti proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga tanggung jawab yang rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami Bu? Paham. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Bu? Siap, boleh Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin kembangkan dari percakapan tersebut? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan juga yang kedua mengajukan pertanyaan bobot gitu Bu. Tidak lupa menggunakan teknik rasa. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi rasanya meliputi tirta, kemudian solusinya kemudian bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu, bisa tercapai dalam proses percakapan Ibu. Semoga semua berjalan dengan lancar Ibu. Amin Ibu. Baik Ibu, silakan dimulai proses coachingnya Bu. Siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Bu Sulis. Apa kabar nih Bu? Waalaikumsalam Bu Yana. Gini Bu, kemarin kan udah chat saya ya, katanya ada yang mau diobrolin. Apa nih Bu? Kira-kira? Iya Bu Yana, ini Bu Yana. Saya ini mempunyai permasalahan di keluarga terkait pembelajaran saya yang dimana ada anak didik saya Bu Yana yang tidak semangat dalam belajar. Jadi permasalahan Ibu ini, permasalahan Ibu adalah ada salah satu murid itu yang tidak semangat belajar gitu ya. Ada lagi Bu, gimana situasi selanjutnya Bu? Iya Bu Yana, jadi itu anak didik saya itu sering mengganggu temennya di kelas.
obrolan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari obrolan kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar anak didik saya itu bisa aktif dalam kelas. Nah, menurut Ibu sendiri nih, indikator anak yang aktif di dalam kelas dan punya motivasi belajar yang tinggi itu seperti apa sih, Bu? Baik. Menurut saya ya, anak yang memiliki indikator yang aktif itu dia aktif dalam belajar. Jadi dia itu dalam kelompok itu dia bisa berkolaborasi dengan temannya seperti itu. Supaya dia mengerjakan proyek pembelajaran gitu, dia aktif gitu, nah, dalam kelompok seperti itu dan tidak mengganggu temannya yang lain seperti itu. Oke. Nah, dari pengamatan Ibu tadi nih, rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa menerapkan hal tersebut kepada siswa Ibu itu? Untuk rencananya saya ingin memetakan kebutuhan anak itu berdasarkan kemampuannya. Kemudian saya ingin menggunakan media belajar tapi saya ingin menggunakan teknologi digital, proyektor, video agar semangat mereka dapat tumbuh. Oke, berarti ada beberapa rencana nih Bu ya. Nah, dari beberapa rencana Ibu itu yang Ibu sebutkan tadi, mana dulu nih dalam waktu dekat yang akan Ibu laksanakan duluan gitu yang bisa Ibu terapkan, langsung terapkan? Baik ya, nah untuk yang akan saya terapkan terlebih dahulu itu sepertinya dengan memetakan kebutuhan Sepertinya seperti itu. baik ya, nah untuk yang akan saya pertama kali saya gunakan atau rencana yang akan saya gunakan itu yaitu memetakan kebutuhan belajar anak ya, sehingga anak itu dapat berkolaborasi dengan temannya dan dapat mempunyai apa namanya feel seperti itu dengan temannya seperti itu. Jadi mereka itu akan lebih aktif, lebih aman, nyaman seperti itu. Oke, nah kapan Ibu akan Ibu laksanakan rencana Ibu tersebut? Baik ya, nah, untuk rencananya akan saya terapkan itu secepatnya ya. Jadi mulai besok saya akan mulai laksanakan rencana tersebut seperti itu. Oke, iya Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya, betul sekali. Nah nih, siapa saja nih yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Baik, karena ini rencananya ini berhubungan dengan peserta didik, otomatis saya akan bekerja sama dengan peserta didik terlebih dahulu dengan apa namanya kesepakatan belajar itu sehingga mereka dapat bertanggung jawab yang benar. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat terkait ide-ide kreatif atau media pembelajaran yang digunakan yang baiknya seperti apa. Kemudian juga saya akan meminta bantuan oleh kepala sekolah tentang terkait merefleksi pembelajaran saya seperti itu. Oke, nih dari obrolan yang sudah kita lakukan nih Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Oke, baik. Dari obrolan ini ya, yang saya dapatkan yaitu agar anak ini saya dapat termotivasi, jadi saya harus membuat atau memetakan kebutuhan belajar, kemudian membuat media, kemudian menggunakan metode pelajaran yang tentunya berfokus pada
cerdik, kemudian menggunakan apa teknologi digital seperti itu. Oke, oke. Kalau begitu nih kita ketemu lagi gitu Bu ya minggu depan. Saya ingin mendengarkan nih cerita Ibu. Bagaimana apakah terlaksana dengan baik atau berhasil atau tidak nih rencana yang Ibu rencanakan Ibu laksanakan tersebut gitu ya. Saya saya juga berharap karena semuanya organisasinya sharing kembali ya Bu ya. Kita cari lagi jadwalnya Bu ya. Iya betul ya. Terima kasih ya Bu Yana sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa lega sekali Bu, mendapatkan sama-sama. solusinya. Terima kasih bantuannya Bu Yana. Oke, baik. Sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Yang ini beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Iya Bu, siap boleh. Silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian di proses coaching tadi? Iya Bu, baik. Yang saya sudah terapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Jadi apa sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan Ibu catatkan? Dengan catatan saya, dari catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip dari kemitraan. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan kesetaraan ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Kemudian di mana Ibu berusaha menggali aktivitas. Kemudian dari seorang coach mengeluarkan beberapa solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian di sini sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai seperti yang Ibu harapkan. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana dengan maksimal. Yang paling penting dari proses tadi, mencatat sudah melakukan percakapan dengan alur tita. Kemudian di mana Ibu juga sudah melakukan dengan teknik rasa ya Bu. Oke, dengan kemudian mereka sudah merasa apa ya Bu, merasa lega dengan percakapan Ibu tadi. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan maksimal Bu. Terima kasih. Luar biasa Bu Yana. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yana. Demikian dari kami proses coaching hari ini. Belum Ibu. Lanjut aja. Belum. Enggak, belum. Ini apa yang terakhir, pertanyaan kedua. Itu Bu masih ada bawahnya. Apa nanti? Masih apa lagi nih Bu? Pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Bentar, Bu ulang. Biar enak hati Bu. Mulai. Ini ada pertanyaan terakhir kali ini Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu nih
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, ini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana mungkin tadi si coach saya secara apa ya real meluapkan unek-uneknya belum terlalu luasa begitu Ibu. Jadi seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan dia tersebut begitu Ibu. Baik, keadaan penuh atau present menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan ya Bu ya. Kemudian saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan. Kemudian dalam diri Ibu tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lainnya Bu, agar semakin tajam ketika Ibu memberikan sebuah pertanyaan, kemudian pelayanan coaching terhadap teman rekan sejawat. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depan. Amin. Ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan alur yang diharapkan dalam paradigma coaching. Mudah-mudahan. Oke, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coaching ya Bu ya. Kemudian pada alur ditanya. Alur kita tetap dilaksanakan terus ya Bu. Ya Bu. Oke. Siap. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Amin, amin. Terima kasih juga ya Bu Ade. Ya, sama-sama Bu Yana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Mari bergerak. Lekas bergerak. Terus menggerakkan. Salam guru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.